Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, Kamis 16 April 2026 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fakultas memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Raden Fatah bertahta di selatan Sumatera sebagai laksana penuntun bangsa berakhlak mulia.
berdiri teguh kokoh sepanjang masa, memasyurkan Indonesia Hadirin beri tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat, Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Para Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kabak Tata Usaha para undangan. Wali alumni, para yudisiawan. Serta hadirin yang berbahagia. Pembukaan yudisium Dibuka oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Alumni dan Pemahasiswaan, Bapak Kandidat Profesor Dr. Haji Syahril Jamil, MAG, seluruh pimpinan Fakultas dan Komunikasi, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat terbuka dalam rangka Yudisium Sarjana ke-54 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, Kamis 16 April 2026. Terima kasih. Pembacaan kalam ilahi Dibacakan oleh Muhammad Akbar Al-Anmi, alumni dari program studi Manajemen Dakwah. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا
بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Uin Raden Fatah Palembang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa. Dipimpin oleh Usman, alumni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qawwin alaina fi syakratil maut wa najata minan nari afwa indal hisab. Rabbi ghfirli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan Dekan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3, yang mulia, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kandidat Profesor Dr. Haji Syahril Jamil MAG. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mulai dari Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Nursari Hasanah Nasution MAG, Wakil Dekan 2 Pak Dr. Chandra Darmawan M.Hum, Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Neni Noviza MPD, para Pak Kabak TU, Bapak Indra Yohanto MSI dan seluruh subkor yang hadir, Subkoordinator Umum Pak Dr. Fuad Azmi, Subkor APK Ibu Eti Martiani MKOM, Subkor Akademik Ibu Yuni Melati Magister Hukum, dan seluruh BPP, seluruh tendik, pustakawan, para kaprodi, mulai dari kaprodi KPI, Ibu Sumaina Duku MSI, Kaprodi BPI Ibu Mirna Ari Mulyani, Dr. Mirna Ari Mulyani MPD, Kaprodi Jurnalistik Bapak Jufrizal MA, Kaprodi MD Bapak H. Atik Pohan ya, Atik Pohan MM, kemudian Kaprodi PMI Ibu Dr. Suryati MPD, dan seluruh sekretaris prodi baik dari KPI, BPI, Jurnalistik, MD, dan PMI, Sekretaris Prodi KPI, Pak Dr. Anang Walian MA.Hum, Sekretaris Prodi BPI, Ibu Hartika Utami Fitri, Sekretaris Prodi Jurnalistik, Ibu Lilis Sukmawati, MIKOM, kemudian Sekretaris Prodi MD, Ibu Emi Puspita Dewi, Sekretaris Prodi PMI, Ibu Sri Hertimi, MSI, dan Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Kandidat Dr. Irfin Shah M.Hum, para dosen yang sempat hadir bersama kita, dosen senior Komunikasi Penyiaran Islam, beliau juga merupakan Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 7, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Razak MA, terima kasih sudah berkenan hadir. Dari internal kita itu utusan seperti saya kira ini ya, dari Fakultas Psikologi, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi, terima kasih sudah hadir, atau atas nama dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dua-duanya ya. Seluruh pengelola gugus, penjamin mutu fakultas dan prodi, Fakultas Ibu Lena Marianti MPD, kemudian penjamin mutu prodi Pak Dr. Rika Saputra, kemudian yang saya muliakan para tamu undangan dari eksternal yang sudah hadir ini sepertinya dari LPKA ya. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir. Dan dari mitra kita lainnya, ada yang dari wongkito.co, kemudian dari Yakesma mungkin dalam perjalanan. Bapak Ibu para orang tua, wali dari peserta yudisium atau alumni kita pada hari ini, dan yang kami banggakan tentu para sarjana baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang saat ini sedang berbahagia.
seluruh petugas acara, ini ada kru Rafa TV, ya, Kolasi TV mungkin ada, kemudian dari Smart, dari Fatwa, radio dan sebagainya. Seluruh hadirin yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di dahan pohon cemara. Sungguh bahagia hati ini melihat para sarjana baru yang bahagia dan ceria. Tepuk tangan dulu untuk para sarjana baru. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan ungkapan rasa syukur, terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin atas partisipasinya dalam acara ini, bil khusus kepada seluruh segenap panitia yang menurut informasi yang kami terima tidak bisa tidur kecuali ngantuk. Kepada Pak Rektor, izin menyampaikan bahwa peserta yudisium kita pada hari ini berjumlah 78 orang. Dengan rincian program studi komunikasi penyiaran Islam sebanyak 32, BPI 9 orang, jurnalistik 19 orang, manajemen dakwah 14 orang, dan pengembangan masyarakat Islam 4 orang. Dengan masa studi yang paling cepat adalah 3 tahun 8 bulan. Tepuk tangan dulu untuk 3 tahun. Sisanya sesuai dengan standar 8 semester, bahkan ada yang memanfaatkan sisa waktu secara maksimal sampai 14 semester dan informasinya ingin berkontribusi lebih banyak kepada UIN Raden Patah Palembang. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, bil khusus kepada para alumni, izin menyampaikan pesan. Setelah ucapan selamat, kami sampaikan kepada saudara-saudara, tentu kita menyadari bahwa hari ini kita berkumpul dalam momen yang membahagiakan. Yudisium ke-54 Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebuah tanda bahwa perjalanan panjang di bangku kuliah telah sampai pada satu titik pencapaian. Namun jujur, mari kita jujur sejenak. Di balik toga dan senyum hari ini ada cerita yang tak sederhana. Ada tekanan yang pernah dirasakan, tugas yang menumpuk dan selalu bikin status tugas lagi, tugas lagi. Skripsi yang terasa tak berujung. Bahkan mungkin kegagalan yang sempat membuat ragu pada diri para sarjana sekalian. Ada harapan dari orang tua, keluarga, dan diri mahasiswa sendiri yang kadang terasa begitu tinggi. Dan ada pula ketidakpastian tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang jalan hidup yang belum sepenuhnya jelas. Untuk itu maka tema sarjana yang tangguh antara tekanan, harapan, dan ketidakpastian adalah tema yang tepat untuk yudisium kita kali ini. Dan ini merupakan cerminan dari realitas yang sedang dihadapi oleh semua sarjana baru, alumni dari manapun. Saudara-saudara yang kita banggakan, ketangguhan bukan berarti tidak pernah jatuh. Ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri meski berkali-kali merasa ingin menyerah. Hari ini Anda semua bukan hanya lulus sebagai sarjana, Anda lulus sebagai pribadi yang telah ditempa oleh proses yang cukup panjang. Proses yang mengajarkan arti sabar, proses yang mengajarkan arti disiplin dan bertahan dalam situasi yang tidak selalu ideal. Ke depan dunia tidak akan selalu memberikan kepastian. Bahkan bisa jadi Anda yang Anda hadapi justru lebih kompleks dari apa yang pernah kalian pelajari di ruang kelas. Namun disitulah letak nilai dan ketangguhan. Ketika tekanan datang, Anda tidak mudah runtuh. Ketika harapan terasa berat, Anda tidak kehilangan arah. Dan ketika ketidakpastian menghadang, Anda tetap melangkah meski perlahan. Ingatlah,
Bahwa kesuksesan bukan hanya milik mereka yang paling cepat, tetapi milik mereka yang paling konsisten. Bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua untuk memaknai hari ini bukan sebagai akhir, tetapi ini merupakan awal dari perjalanan baru kalian semua. Perjalanan yang mungkin tidak mudah tetapi penuh peluang bagi mereka yang tangguh. Selamat kepada para lulusan. Teruslah melangkah. Tetaplah rendah hati dan jangan pernah berhenti belajar. Karena di tengah tekanan, harapan dan ketidakpastian akan selalu ada ruang bagi mereka yang berani untuk tampil bertahan dan bertumbuh. Ditambah lagi kunci Inggris yang menjadi slogan, yang menjadi semangat bagi para alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat menjadi solusi dalam setiap persoalan. Mari tanamkan prinsip komunikasi, bukan kompetisi. Semangat kolaborasi, kedepankan bukan individualisasi. Insya Allah kita akan menemukan jalan kita. Pada saatnya nanti kepada Pak Rektor mohon memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh alumni yang di yudisium pada hari ini. Ke sawah membawa parang untuk menebas rumput ilalang. Semoga umur kita semua panjang, bisa bersilaturahim dengan senang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 UIN Raden Fatah Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Syahril Jamil MAG, disilakan. Ya, ini biasa megang barang mati hidup nih kayak gini jadinya. Jadi selesai kemudian matikan, kalau butuh dihidupkan lagi ya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin MA. Ya, kita doakan Pak. Mudah-mudahan yang hadir dalam ini lebih dari 40 makbul doanya. Tadi beliau sudah mendoakan kita galau-galau untuk jadi profesor, kita doakan balik. Mudah-mudahan prosesnya untuk kemudian bisa menjadi guru besar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati para dekanat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi hadir lengkap. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3 beserta Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi yang luar biasa hari ini menggunakan dress code-nya hitam-hitam kira-kira begitu. Oh hitam biru ya, hitam biru. Ya, mudah-mudahan ini bukan tanda haru, tetapi tanda bahagia karena alumni-alumninya semuanya bermutu. Juga yang kita hormati hadir bersama kita Kabak Umum pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Juga terima kasih dan penghargaan kami pada mitra kami yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih Ibu sudah membersamai kami. Kehadiran Ibu berdua sungguh
menjadi motivasi bagi kami kemudian untuk bisa berkarya lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ibu. Juga tentu Bapak Ibu yang hari ini mendampingi putra-putrinya untuk di yudisium pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Tentu sangat kami hormati, kami takzimi, juga kami haturkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami, UIN Raden Patah Palembang, dalam hal ini prodi-prodi yang ada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang tadi disampaikan ada sejumlah 80 kurang 2. Benar Pak ya? Ya, tadi Pak Dekan jalan-jalan tadi maunya jangan 78 Pak WR. Tapi 80 kurang 2, ya sudah kita sampaikan, kira-kira begitu. Ya ini terima kasih kami sudah menitipkan di awal dulu, mungkin ada 3 tahun atau 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu putra-putrinya untuk kemudian kami didik di Kawah Chandra di Muka pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Pada hari ini kepercayaan itu kami bayar tunai Bapak Ibu. Insya Allah tunainya ini kemudian akan membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan keluarga. Juga tentu yang kami sayangi para alumni Fakultas Dakwah dan Hukum yang sejumlah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi sejumlah 78 orang ini. Teriring doa kami semoga hari-hari bahagia kita pada hari ini juga senantiasa akan diiringi dengan hari-hari bahagia di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dan kemakluman dari Rektor UIN Raden Patah Palembang yang pada kesempatan ini belum bisa membersamai Bapak Ibu semua. Tetapi insya Allah nanti pada hari Sabtu saat kita akan melakukan wisuda, Pak Rektor akan bisa hadir. Hari ini agenda universitas yang yudisium ada 6 fakultas Bapak Ibu. Beberapa pimpinan kemudian juga ada yang dinas luar kota, sehingga kemudian kami berbagi. Hari ini ada yang dapat 2 acara, kira-kira begitu untuk menghadiri wisuda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang menjadi notif, menjadi catatan, menjadi penguatan yang dititipkan oleh rektor kepada kami, mohon izin untuk kami sampaikan narasinya saja dan tidak dalam bentuk sambutan yang terstruktur atau yang teks yang dibaca. Ya. Pertama, rektor mengamanahkan kepada kita, khususnya para alumni, untuk senantiasa merawat integritas diri. Kita sama-sama maklum bahwa untuk konteks akademiknya, insya Allah 78 orang ini sudah tidak lagi ada persoalan-persoalan. Insya Allah kalau keluar nanti ijazahnya, maka ijazahnya itu adalah asli. Keluar nanti transkripnya itu adalah nilai asli yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan ini adalah sebagai simbol bahwa dalam konteks kebutuhan kita memenuhi persyaratan-persyaratan akademik sesuai dengan strata yang ada, ini sudah cukup lengkap dan bisa kita pertanggungjawabkan. Karenanya sesuai dengan skala kemampuan akademik sarjana, kelengkapan-kelengkapan administratif itu, kelengkapan-kelengkapan akademik itu seluruhnya sudah kita penuhi. Saudara-saudara sudah berhak untuk menyandang gelar kesarjanaan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu. Maka kunci yang pertama tadi pesan Pak Rektor adalah rawat integritas. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau integritas kita kemudian tercela, maka kemudian ilmu yang kita miliki itu sekali lagi tidak akan bermakna. Karenanya kemudian ketika saudara-saudara nanti akan berkiprah di tengah masyarakat yang menjadi jurnalis, jadilah jurnalis yang merawat integritas. Yang jadi nanti manajer dakwah, jadilah manajemen dakwah atau IO manajemen dakwah
yang kemudian merawat dan terawat integritasnya. Pun demikian yang menjadi penyuluh pada sosial keagamaan masyarakat sesuai dengan kompetensinya, maka jadilah kemudian penyuluh yang terawat dan baik integritasnya. Insya Allah dengan saudara-saudara kemudian bisa merawat integritas ini, apapun persoalan-persoalan yang akan saudara-saudara hadapi pada masyarakat nanti, itu akan bisa dilalui dengan baik. Yang kedua, Rektor mengamanahkan kepada kita untuk setia pada proses. Saudara-saudaraku alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita yang hadir di depan, mungkin saudara-saudara melihat Pak Dr. Saripudin, Pak Dekan. Ini hari ini luar biasa menjadi kebanggaan dari keluarganya. Tetapi yakinlah hadirnya Pak Dekan dengan profil yang hari ini menurut kita sudah luar biasa, ini beliau bisa capai karena setia pada prosesnya. Kita sama-sama maklum bagaimana cerita yang sering disampaikan kepada kita, proses yang luar biasa, kadang-kadang sakit, gitu ya, kadang-kadang duka, kadang-kadang lara, senangnya mungkin baru datang kemudian. Nah ini adalah bagian dari proses itu. Dan masing-masing kita yang ada di depan ini, yang menjadi contoh-contoh barangkali insya Allah yang ada di selingkup Fakultas Dakwah ini semuanya adalah melalui proses-proses yang berjenjang itu. Tidak ada sarjana yang lahir kemudian bekerja langsung jadi kakanwil, nggak ada. Tetapi harus kemudian menjadi staf administrasi dulu. Menjadi kepala KUA dulu. Kemudian baru menjadi kakan kemenak, baru kemudian menjadi kanwil. Jangan berharap saudara kemudian bisa melompat langsung menjadi kanwil kalau umpamanya tidak setia pada proses yang ada. Karenanya kemudian sebagai alumni yang sudah dibekali, setialah pada proses ini. Lakoni dia dengan baik dan terus merawat integritas yang ada. Insya Allah nanti akan bisa mencapai titik finish yang membanggakan keluarga, orang tua, lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, untuk bisa mencapai kesuksesan itu, maka rawat dan peliharalah jejaring. Bapak Ibu sungguh, tidak ada orang yang berhasil dio dewek. Given dio dewek, dia sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Orang yang berhasil itu adalah orang yang kemudian bisa mengkoordinasikan lingkungan sosialnya, dan itu berarti berkolaborasi. Kolaborasi itu adalah jejaring. Nah saudara-saudara alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian rawatlah jejaring yang ada ini. UIN Raden Fatah Palembang insya Allah sudah menyiapkan rumah bagi saudara-saudara untuk bisa membangun jejaring itu. Kita punya jejaring alumni. Pada level fakultas kita punya ikatan alumni Fakultas Dakwah. Pada level universitas kita punya ikatan alumni Raden Fatah. Yang hari ini ikatan alumni itu insya Allah bisa memberikan informasi-informasi terbaik kepada sahabat-sahabat sekalian alumni untuk bisa membangun dan mengkonstruksi mau kemana sesudah menjadi alumni ini nanti. Karenanya sejati pun dunia hari ini dihadapkan pada anomali-anomali sosial yang dikatakan oleh Pak Dekan tadi, tetapi alumni-alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak boleh surut ke belakang. Harus tetap maju dan optimis, manfaatkan jejaring-jejaring alumni yang ada. Komunikasikan dengan baik bersama dengan alumni-alumni, jejaring-jejaring alumni yang ada, sehingga nanti angka keterserapan dari outcome akademik kita pasca saudara-saudara dilantik menjadi sarjana nanti itu akan menjadi semakin lebih baik. Sejauh ini menurut data kita, Bapak, Ibu, orang-orang tua, para wali sekalian, keterserapan alumni kita ini antara 6,1 bulan. Pasca kelulusan, alumni-alumni kita ini sudah diserap pada berbagai dunia kerja.
Tapi dunia kerjanya dimaknai tidak cuma PNS ya Bapak Ibu, tetapi seluruhnya. Ya. Dalam data tracer studi kita 6 bulan, 6,1 bulan, kira-kira begitu ya. 6 bulan lah kira-kira kurang lebih, ini alumni kita sudah terserap di dunia kerja. Ya, apapun profesinya itu nanti. Mulai dari yang pendakwah dan lain sebagainya. Ya. Mereka sudah bisa untuk hidup mandiri, rata-rata di 6 bulan. Makanya kemudian para alumni hadapi ini dengan optimis, kelola dia, tidak ada alasan kemudian bagi kita untuk menurunkan bendera perjuangan kita untuk menaklukkan dunia ini. Mari kita bersemangat, manfaatkan jejaring itu, insya Allah dengan kemudian kita bisa membangun jejaring itu nanti kita akan bisa saling ajak, saling libatkan di dalam semua ranah tata kehidupan yang kemudian insya Allah akan saudara-saudara lakoni, pilih nanti di antara salah satunya untuk tempat saudara-saudara hinggap dan mengabdi pada bumi pertiwi ini. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi apresiasi dan penghargaan pada segenap sivitas akademika UIN Raden Patah Palembang, wabil khusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah mengantarkan para sarjana pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan UIN Raden Patah Palembang untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Pada hari ini kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu dengan bekal yang kami rasa ini sudah cukup untuk mereka menghadapi kehidupan sosial di tengah masyarakatnya. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian, teriring dengan doa tulus kami, segenap sivitas UIN Raden Patah Palembang, aral yang adik-adik hadapi nanti pasca menyelesaikan studi di UIN Raden Patah Palembang ini bisa dihadapi. Setinggi apapun gelombang itu bisa dilalui, dan sejauh apapun perjalanan hamparan padang itu bisa adik-adik lalui dengan tahapan demi tahapan itu tadi. Demikian saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk atensi dan apresiasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, izin Bapak Ibu, ini amanat institusi. Kita UIN Raden Patah Palembang saat ini sedang berupaya untuk membangun kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi itu kita menggunakan sistem filantropi keislaman. Di antaranya adalah melalui wakaf untuk umat. UIN Raden Patah Palembang saat ini memiliki BWU, Badan Wakaf Universitas, yang alhamdulillah menurut informasi yang kita terima saat ini, kita sudah cukup punya modal yang membanggakan ya. Kurang lebih informasinya 1,2 M dari sejak kita launching di 2024 yang lalu insya Allah. Akannya kemudian ini terus akan kita sampaikan, mari kita manfaatkan ini untuk berwakaf, yang dana wakaf ini akan kita kembalikan kepada pemanfaatannya pada pengembangan akademik dan kemahasiswaan serta kelembagaan kita. Atas nama lembaga, terima kasih itu ada adik-adik yang kemudian menebarkan kiris. Monggo Bapak Ibu 1.000, 2.000, 3.000, dan ini tidak ada paksaan, ini akan kita jadikan sebagai komunal wakaf yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan. Kita diawasi oleh BWI, kemudian pertanggungjawaban kita juga bisa untuk di tracer secara kelembagaan bisa dipertanggungjawabkan, dan itu saat ini sudah banyak sekali teman-teman kita mahasiswa yang memperoleh manfaat dari badan wakaf ini. Ada yang kesulitan untuk membayar SPP, maka kemudian melalui BWI ini kita bisa ya coba fasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Ada yang belum bisa untuk membayar, kalau kosan tidak ya, tapi kemudian memenuhi, dan memang betul-betul mereka membutuhkan uluran-uluran tangan itu, kita gunakan dari lembaga wakaf kita ini. 1.000, 2.000 yang kemudian kita sumbangkan dan kita jadikan wakaf ini, insya Allah akan menjadi jariah bagi kita yang nanti insya Allah akan mengumpulkan kita, menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Silakan Bapak Ibu di scan barcode-nya, kirisnya, boleh untuk kemudian diaktifkan. Barangkali ini ya, tim BWU, cukup ya. Demikian sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berdonasi melalui scan barcode QRIS yang ada di layar. Kepada Bapak Rektor kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada acara yudisium ke-54 pada hari ini. Pelantikan Sarjana. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kepada Bapak Indra Yuhanto SE MSI, disilakan. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang nomor 185 tahun 2026 tentang sarjana baru, sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang yudisium ke-54 periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil-hasil munakosah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026. Memutuskan, menetapkan sarjana baru, sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026. Pertama, melantik dan melepas para sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 sebanyak 78 orang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 dengan perincian berikut. 1. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam 32 orang. 2. Program studi bimbingan penyuluhan Islam 9 orang. 3. Program studi jurnalistik 19 orang. 4. Program studi manajemen dakwah 14 orang. 5. Program studi pengembangan masyarakat Islam 4 orang. Kedua, berdasarkan PMA nomor 33 tahun 2016, maka saudara-saudara berhak memakai gelar dan sebutannya sebagai berikut. 1. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam, sarjana sosial SSOS. 2. Program studi bimbingan penyuluhan Islam, sarjana sosial SSOS. 3. Program studi jurnalistik, sarjana ilmu komunikasi SIKOM. 4. Program studi manajemen dakwah, sarjana sosial SSOS. 5. Program studi pengembangan masyarakat Islam, sarjana sosial SSOS. Ketiga, memberikan penghargaan kepada para sarjana berprestasi tingkat fakultas dan tingkat program studi
serta non-akademik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 sebanyak 11 orang yang namanya tercantum dalam lampiran 2. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 April 2026, Dekan Dr. Ahmad Saribudin MA ditandatangani. Para yudisiawan dimohon berdiri. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dimohon melantik. Para yudisiawan kami mohon untuk berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya melantik saudara-saudara sebagai sarjana sosial dan sarjana ilmu komunikasi. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Palembang, 16 April 2026, Dekan Dr. Ahmad Syarifuddin MA, NIP 1973-1110 2003-1003 ditandatangani. Dekan dipersilakan kembali ke tempat, para yudisiawan dipersilakan duduk kembali. Penyerahan atribut kesarjanaan. Diawali penyerahan atribut kesarjanaan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kepada Dekan Bapak Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MA dan Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Ibu Sumaina Duku MSI dimohon menempati posisi yang telah disediakan, dan kepada Ibu Lena Marianti MPD kami persilakan untuk membacakan nama-nama yudisiawan. Nama-nama sarjana baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurnalistik, Manajemen Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 adalah sebagai berikut. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bayu Biru, NIM 222050145, IPK 4,00, predikat dengan pujian. Miranti, NIM 222050136, IPK 3,92, predikat dengan pujian.
Okta Monika Putri, NIM 22205010337, IPK 3,90, predikat dengan pujian. Apriliani, NIM 221050105, IPK 3,88, predikat dengan pujian. Nuria Rohima, NIM 222050172, IPK 3,88, predikat dengan pujian. Ananda Muslimah, NIM 222050160, IPK 3,87, predikat dengan pujian. Sandra, NIM 220501101, IPK 3,86, predikat dengan pujian. Sri Devi, NIM 222050159, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Raja Rizky Sahana, NIM 222050184, IPK 3,85, predikat dengan pujian. Ebarhada Saputra, NIM 221050103, IPK 3,83, dengan pujian. Ika Nurhaliza, NIM 222050179, IPK 3,83, predikat dengan pujian. Bagus Satria, NIM 22305011129, IPK 3,83, predikat dengan pujian. Reni,
IPK 3,81, predikat dengan pujian. Rika Asmarita, NIM 22305011131, IPK 3,79, predikat dengan pujian. Antoni Bandras, NIM 22205011074, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Rizky Nadine, NIM 22205011109, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Fatur Rahman, NIM 22205011085, IPK 3,77, predikat dengan pujian. Yuda Saputra, NIM 220501040, IPK 3,69, predikat dengan pujian. Hamdaini Rohmanati, NIM 22205011091, IPK 3,69, predikat dengan pujian. Alia Ramadhani, NIM 220501093, IPK 3,67, predikat dengan pujian. Regina Sakela, NIM 22205011107, IPK 3,65, predikat dengan pujian. Goisa Kafir Hafso, NIM 22305011154, IPK 3,83, sangat memuaskan. Muhammad Fahmi, NIM 22305011137, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Rahma Atika, NIM 22305011145, IPK 3,72, sangat memuaskan.
211050105, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Anugerah Saputra NIM 21305011105 3,73, predikat sangat memuaskan. Eurico NIM 212050103, IPK 3,83, sangat memuaskan. Anugerah Saputra NIM 21305011105, IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. Farhan Alfito NIM 212050180, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. KGSM Abu Zar Al-Ghifari NIM 21305011106, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Usman NIM 20205010635, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Ahmad Sulaiman NIM 19305011106, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan atribut kesarjanaan Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Kepada Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Ibu Dr. Mirna Ari Mulyani MPD, dimohon menempati posisi yang telah disediakan. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam
Uswatul Hasanah NIM 221050219 IPK 3,91 predikat dengan pujian. Della Puspita NIM 220502041 IPK 3,86 predikat dengan pujian. Apriasa As-Sagab NIM 22305020079 IPK 3,66 predikat sangat memuaskan. Ria Amelia NIM 21205020060 IPK 3,75 predikat sangat memuaskan. Haji Mas Aji Sunario NIM 21205020025 IPK 3,69 predikat sangat memuaskan. Nyai Nabila Hoiril Hasanah NIM 21205020024 IPK 3,65 predikat sangat memuaskan. Lisa Ayu Fadila NIM 21205020043 IPK 3,63 predikat sangat memuaskan. Hesti Triajati NIM 21305021162 IPK 3,58 predikat sangat memuaskan. Al-Ghifari Ahmadi Nadila NIM 203050291 IPK 3,28 predikat sangat memuaskan. Kepada Dekan dan Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam serta Ibu Lena Marianti MPD disilakan kembali ke tempat.
hiburan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan alumni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam kepada Muhammad Farhan Dafiz. Disilakan. Baik hadirin, beri tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Farhan Dafiz.
Maju lagi beda bapaknya, tak? Bapaknya maju lagi beda. Boleh? Maju dikit lagi. Selanjutnya, program studi jurnalistik Yoga Pratama NIM 2220503046 IPK 3,90 predikat dengan pujian. Senia Aprinia Sari NIM 2220503038 IPK 3,83 predikat dengan pujian. Maharani NIM 2220503044 IPK 3,81 predikat sangat memuaskan. Pedia Eka Saputri NIM 2220503028 IPK 3,80 predikat sangat memuaskan. Anjani Nuraini Alsania NIM 2210503004 IPK 3,73 predikat sangat memuaskan. Suci Witra Utami NIM 2130503048 IPK 3,67 predikat sangat memuaskan. Untung Wahyudi NIM 2130503039 IPK 3,66 predikat sangat memuaskan. Dendi Mahesa NIM 2130503037 IPK 3,56 predikat sangat memuaskan. Dina Spira NIM 2130503050 IPK 3,56 predikat sangat memuaskan. Puspa Mahayuni ulangi, Puspa Maryuni NIM 2130503044 IPK 3,54 predikat sangat memuaskan.
M. Farhan Sauki, NIM 2120503010, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Wisnu Wardana, NIM 2120503032, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Haris, NIM 2130503041, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Sri Jumiarti, NIM 2020503036, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Ananda Tri Aprilia, NIM 2020503028, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Septa Ijmaza, NIM 2030503086, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Maharani, NIM 2030503098, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Karendi, NIM 2020503067, IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. Padil Nugroha, NIM 2020503018, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Jurnalistik, disilakan kembali ke tempat. Program Studi Manajemen Dakwah, Lita Resti Utami,
NIM 2120504035, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Melsi Aulia Rohma, NIM 2130504045, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Muhammad Akbar Al-Anmi, NIM 2110504001, IPK 3,69, predikat sangat memuaskan. Agun Isad Ramadan, NIM 2130504059, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. S. Abdullah Rizik, NIM 2130504065, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. Karina Febrianti, NIM 2120504010, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Mira, NIM 2120504031, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. Febriansyah, NIM 2120504033, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Doni Krishna, NIM 2130504053, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ridho Al-Fajrin, NIM 2130504062, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Erisha Sawitri, NIM 2120504018, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Tria Ayudita, NIM 2020504033, IPK 3,70, predikat sangat memuaskan. Megawati,
NIM 202050404, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. Darmawati, NIM 202050405, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, disilakan kembali ke depan. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam kepada Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Dr. Suryati MPD, dimohon menempati posisi yang telah disediakan. Selanjutnya, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Ratri Irma Suryani, NIM 222050508, IPK 3,88, predikat sangat memuaskan. Anggita, NIM 222050512, IPK 3,81, predikat sangat memuaskan. M. Wahyu Syihabidin, NIM 203050547, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. Meliza Aisyah Putri Utami, NIM 19305050666, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Palembang 16 April 2026, Dekan Ahmad Saripudin.
Kepada Dekan dan Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, serta kepada Bapak Dr. Rika Saputra MPD, disilakan kembali ke tempat. Pembacaan Ikrar Setia Sarjana Dipimpin oleh Yoga Pratama, alumni Program Studi Jurnalistik, diikuti seluruh peserta yudisium. Peserta yudisium dimohon berdiri. Ikrar Setia Sarjana. Saya, sarjana alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah 1. Warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 2. Wajib berbakti kepada rakyat Indonesia. Setia dan taat kepada agama, nusa dan bangsa. 3. Wajib mengutamakan kepentingan negara dan tanah air di atas kepentingan daerah, aliran dan golongan, serta menjunjung tinggi pri kemanusiaan. 4. Wajib mendukung dan membela ideologi negara Pancasila dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhoi Allah Tuhan yang Maha Esa. 5. Wajib menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan agama, kebudayaan, negara, dan seluruh umat manusia. 6. Wajib memelihara kekeluargaan dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Peserta yudisium dipersilakan duduk kembali. Penandatanganan naskah ikrar. Kami panggilkan perwakilan peserta yudisium Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Antoni Banderas. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Nyayu Nabila. Program Studi Jurnalistik, Anjani Nuraini Al-Sannia.
Program Studi Manajemen Dakwah Melsi Aulia. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Muhammad Wahyu Sihabidin. Yang terhormat Dekan dan Wakil Peserta Yudisium dipersilakan untuk menandatangani naskah ikrar. Diawali program studi komunikasi penyiaran Islam, Anthony Banderas. Program studi bimbingan penyuluhan Islam, Nyayu Nabila. Program studi jurnalistik, Anjani Nuraini Al-Sannia. Program studi Manajemen Dakwah, Melsi Aulia. Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Muhammad Wahyu Sihabidin. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dekan dan Wakil Peserta Yudisium, dipersilahkan kembali ke tempat. Penyerahan penghargaan kepada sarjana berprestasi. Diawali dengan pembacaan lampiran surat keputusan Dekan Sarjana Berprestasi Akademik oleh Ibu Eli Rahmayanti Esos MIKOM. Disilakan. Lampiran 2. Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang nomor 185 tahun 2026 tentang nama-nama sarjana berprestasi tingkat fakultas dan program studi serta non-akademik periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026. Yang terpilih menjadi sarjana teladan berprestasi adalah sebagai berikut. Sarjana teladan tingkat fakultas Banyu Biru, NIM
2220501045. Tempat tanggal lahir Banyuasin 4 Maret 2003. Judul skripsi Analisis Framing Pemberitaan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah Indonesia pada media online detik.com dan tempo.com. IPK 4,00. Predikat dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Miranti. NIM 2220501036. Tempat tanggal lahir Mariana 7 Juli 2003. Judul skripsi peran akun Instagram Pondok Pesantren Hasanadiah Palembang dalam menyosialisasikan kegiatan pesantren. IPK 3,92. Predikat dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi bimbingan penyuluhan Islam. Uswatun Hasanah. NIM 2210502019. Tempat tanggal lahir Tanjung Agung 4 Mei 2004. Judul skripsi hubungan keterlibatan orang tua dan kesehatan mental remaja di MA Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. IPK 3,91. Predikat dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi jurnalistik Yoga Pratama. NIM 2220503046. Tempat tanggal lahir Tempirai 21 Juni 2004. Dengan judul skripsi Analisis Retorika dalam Public Speaking Najwa Shihab sebagai tokoh inspiratif di Indonesia. IPK 3,90. Predikat dengan pujian. Sarjana teladan tingkat program studi manajemen dakwah Lita Resti Utami. NIM 2120504035. Tempat tanggal lahir Banyuasin 26 Juni 2003. Judul skripsi peran organisasi IPNU IPPNU dalam proses pembinaan karakter pelajar Nahdlatul Ulama di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Karang Agung Ilir. IPK 3,69. Predikat sangat memuaskan. Sarjana teladan tingkat program studi pengembangan masyarakat Islam Ratri Irma Suryani. NIM 2220505008. Tempat tanggal lahir Palembang 18 Juli 2004. Dengan judul skripsi peran Sivitas Akademika dalam meningkatkan kesadaran dan kebersihan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. IPK 3,88. Predikat sangat memuaskan. Baik, dilanjutkan pemberian selempang dan piagam penghargaan kepada mahasiswa berprestasi akademik. Dengan ini kami undang Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Sarjana berprestasi beserta wali untuk memberikan penghargaan.
Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dekan, Wakil Dekan, dan Sarjana berprestasi beserta wali. Disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan penghargaan sarjana berprestasi non-akademik. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi komunikasi dan penyiaran Islam. M. Farhan Dapis Saputra, NIM 2210501003. Tempat tanggal lahir Palembang, 20 Oktober 2003. Dengan prestasi juara 1 Lomba Cipta Baca Puisi tingkat nasional tahun 2023. Juara 1 Lomba Storytelling Competition tingkat mahasiswa Udaden Patah Palembang tahun 2023. Juara 1 Lomba Presenter News Anchor PKPK oleh Fakultas Fisip Udaden Patah Palembang tahun 2022. Juara 1 Lomba Baca Puisi tingkat umum se-Sumatera Selatan tahun 2022. Juara 1 Pemilihan Duta Baca Udaden Patah Palembang tahun 2023. Juara 2 Lomba Psychology Got Talent tingkat umum se-Sumatera Selatan tahun 2023. Juara 2 Lomba Dance Solo tingkat umum se-Sumatera Selatan tahun 2022. Juara 2 Lomba Pegadaian Area Got Talent tingkat umum se-Sumatera Selatan tahun 2025. IPK 3,83. Predikat dengan pujian. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi bimbingan penyuluhan Islam. Della Puspita, NIM 22205-02041. Tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Desember 2004. Dengan prestasi presenter at the Second National Conference on Dawah and Communication Studies with the theme Dawah and Communication in the Era of Society 5.0 and Aspect of Life Values on 2023. Presenter at the Third International Conference on Psychology and Behavioral Sciences with the theme Better Quality of Life and Achievement Improvement, uncovering the impact of belief and mental health on 20 and 2024. IPK 3,86. Predikat dengan pujian. Sarjana berprestasi non-akademik tingkat program studi jurnalistik. Senia Aprinia Sari, IPK 22-205-03038. Tempat tanggal lahir Palembang, 5 April 2004. Dengan prestasi top 5 Duta Generasi Digital Intelektual Sumatera Selatan tahun 2025. Bersertifikasi kompeten LSPPPR Republik Indonesia sebagai Public Relation Junior tahun 2024.
Grand Finalis Top 5 Besar Presenter Pal TV tahun 2023. Juara 1 News Anchor Han tingkat nasional Tribun Sumatera Selatan tahun 2023. Juara 2 News Anchor Kompedia 4.0 Visip Universitas Sriwijaya tingkat nasional tahun 2023. Juara 1 News Anchor Festival Komunikasi Visip Raden Patah Palembang tingkat nasional tahun 2024. Juara 3 News Anchor WPS Per Politeknik Sriwijaya tingkat nasional tahun 2025. Juara 2 Materi Kepemimpinan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja tahun 2022. Juara 3 Traveling ke Palang Merahan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja tahun 2022. Juara 1 Storytelling SMA Negeri 11 Palembang tahun 2022. Juara 3 Vokal Solo Lagu Nasional SMA Negeri Palembang 17 Agustus tahun 2022. IPK 3,83. Predikat dengan pujian. Sarjana berprestasi non-akademik, tingkat program studi manajemen dakwah. Muhammad Akbar Al-Anbi. NIM 211-0504-001. Tempat tanggal lahir Palembang 19 April 2003. Dengan prestasi juara 2 Lomba Azan Tingkat Umum Kota Palembang tahun 2022. Juara 3 Lomba MTQ Tingkat Umum dalam rangka Dakwah Millennial Competition tahun 2022. Penerima Pool Beasiswa Smart Scholarship and Bright Scholarship YBM Brilliant tahun IPK 3,67. Predikat sangat memuaskan. Sarjana berprestasi non-akademik, tingkat program studi pengembangan masyarakat Islam. Anggita NIM 22-2050-5012. Tempat tanggal lahir Banyuasin 4 November 2003. Dengan prestasi penulis buku terpilih dalam lomba puisi batch 20 tingkat nasional dengan judul buku Ya Allah, apa boleh aku melepaskan beban, dengan judul karya Ya Tuhan, harapanku semakin dalam kepadamu. Penulis buku terpilih nasional dalam lomba menulis cerpen dan puisi tingkat nasional dengan judul buku Menanti dengan Penuh Harapan, dengan judul karya Menggenggam Kunci Harapan serta Cahaya Kita Nanti. Dengan IPK 3,81, predikat sangat memuaskan. Palembang 14 April 2026 atas nama Dekan Ahmad Syarifuddin ditanda tangani. Dilanjutkan pemberian selempang dan piagam penghargaan mahasiswa berprestasi non-akademik. Dengan ini kami undang para ketua program studi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi non-akademik.
Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk para ketua program studi dan wali untuk mendampingi sesi foto.
Baik, kami ucapkan terima kasih dan kepada para ketua program studi beserta sarjana berprestasi beserta wali disilakan kembali ke tempat. Dan kepada Ibu Eli Rahmayanti SOS MIKOM disilakan. Kesan dan pesan alumni Disampaikan oleh Banyu Biru, alumni program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Disilakan. Selamat pagi. Mungkin sebelum saya mulai kata sambutan saya, boleh saya mungkin akan membawakan pantun terlebih dahulu. Oleh karena itu boleh dijawab dengan cakep. Pergi ke kampus di pagi hari, singgah sebentar membeli kopi. Tak terasa waktu telah berlalu pergi, dari mahasiswa biasa kini resmi luluslah kami. Satu lagi, pergi ke taman memetik melati, melati putih harum menyengat. Kalau saya ucapkan salam nanti, tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Raden Fatah Palembang, yang dalam hal ini tadinya diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Syahril Jamil MAG, yang tadinya juga telah berpesan kepada kita ya. Yang tentunya sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA, yang tentunya kita juga hormati bersama para Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Nurseri Hasnah Nasution MAG, Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Chandra M. Hum, Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Neni Novizah MPDI. Yang kami hormati juga tentunya Kabak TU, Bapak Indra Yuhanto MSI. Yang kami hormati segenap Kaprodi dan Sekretaris Prodi, mulai dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurnalistik, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam. Yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang hari ini sempat hadir maupun yang belum sempat hadir. Yang kami hormati ayah, ibu, orang tua kami, wali, yang sempat hadir duduk di sebelah kami pada hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan yang juga sempat hadir pada hari ini, serta yang saya banggakan tentunya rekan-rekan yudisiawan dan yudisiawati yang hari ini tentunya kita berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama penuh rasa bahagia di tengah-tengah seremonial
Yudisium Fakultas Dakwah ke-54, kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan kita semua, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, perkenankan saya, Banyu Biru, alumni dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dalam hal ini akan mewakili seluruh yudisiawan dan yudisiawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam memberikan sambutan di hadapan para hadirin sekalian. Hari ini kita tentunya hadir tidak hanya untuk sekadar seremoni akademik. Hari ini adalah puncak dari sebuah perjalanan yang panjang, yang tentunya diwarnai oleh begitu banyak cerita. Mulai dari cerita tentang kegigihan, cerita tentang air mata yang ditelan diam-diam, tentang semangat yang kadang surut namun tak pernah padam. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan malam